kondisinya itu udah jelas, jadi menurunnya lebih itulah, jadi nggak 50% lagi itu, lebih banyak itu. Pak, yang jelas jualan menurun Pak, Oh, drastis sampai 50%. 50% ya. Oh begitu. Semoga pandemi ini cepat berlalu lah biar Hmm. kayak biasa lagi. Nah, jelas otomatis menurun. Oh ya. Dia baca 50% gitu. Waduh. Menurut saya semoga ya masalah COVID ini biar cepat selesai lah. Oh. Yang jelas mah ya cepat sukses gitu. Hmm. Kepengennya mah gitu harap. Bapak dapat bantuan nggak dari pemerintah? Nggak ada. Nggak ada ya? Wah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini representasi fakta kehidupan yang kita alami itu substansinya adalah antara ikhlas dan kemusyrikan itu sampai kepada dimensi usaha. Yang Allah mau dalam menjalani hidup ini kita ikhlas. Contoh top leadernya adalah Nabi Ibrahim, Ismail, sampai turunannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain yang ikhlas, namanya musyrik. Nah, orang-orang yang musyrik, Allah sangat menggambarkan secara perumpamaannya itu seperti orang jatuh dari langit, kemudian disambar burung, kemudian diterbangin entah kemana. Nah itu. Nah, coba baca ayatnya. Surat Al-Hajj ayat 31. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Itu tidak bermaksud memakna-maknai atau menafsir-nafsirkan, tetapi sebagai satu kondisi objektif adalah kalau kita tidak ikhlas, kita masuk kategori musyrik, itu diibaratkan dari tempat yang tinggi jatuh disambar burung. Nah, saya merenung, ini burung apa? Burung Garuda apa ya? Jadi ya, burungnya itu satu lambang juga kan, perumpamaan. Jadi kita pakai lambang negara kita ini burung Garuda. Dan apa kaitannya dengan angin juga. Kita lihat angin itu kan seringkali tidak punya arah, dalam pengertian yang angin ada yang bahkan angin puting beliung dan yang sifatnya menjatuhkan gitu. Nah, kaitannya dengan pedagang-pedagang saat COVID ini itu harusnya tanggung jawab pemerintah. Kalau pemerintah ini ikhlas mengurus rakyatnya gitu loh. Apalagi ada ayatnya pasal 34, fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya. Nah, konteks pedagang ini yang menariknya dari struktur ekonomi yang saya pahami, justru ada pedagang-pedagang kecil inilah yang menopang hidupnya rakyat kecil, gitu loh. Kalau semuanya kelas atas, nggak ada mereka ini nggak dapat bantuan. Apa bantuannya dari negara, mana nggak ada. Ya, pinjaman bank juga nggak mungkin, dapat susah sekali. Nah, ini artinya dalam perspektif sosial kemasyarakatan dan lebih fokus ke dunia perdagangan, ini disambar burung gitu loh. Mereka ini disambar burung, mereka ini terbangkan angin tak kemana, nggak ada arah, nggak jelas, sehingga mereka ini musyrik. Apa? Pasti ibadahnya lalai, sholatnya kurang, mungkin nggak sholat maghrib tadi karena jagain dagangannya, terus sampai tengah malam ngantuk tidur, subuh lewat lagi, terus begitu tiap hari. Itu kemusyrikan yang nyata di depan mata kita. Nah, ini satu filosofis yang harus kita mengerti. Surat Al-Hajj ayat 31. Jadi rakyat kita ini, Indonesia ini sedang disambar burung,
dan diterbangkan entah kemana. Nah, dalam spektrum besarnya ada undang-undang HIP, ya, undang-undang tentang alun ideologi Pancasila. Ada Omnibus Law, coba bayangkan, yang sudah sedemikian rupa diperjuangkan oleh Adinda Daeng Wahidin sebagai Presiden PPMI dan Serikat Buruh kita, PPMI semua, itu belum ada hasil yang nyata. Karena apa? Karena cengkeraman burung yang menyambarnya ini kuat sekali gitu. Nah, apalagi di dalam konteks sekarang yang terjadi urutan-urutan Pancasila yang berkait dengan satu situasi terbaru, kita melihat ada pemahaman yang keliru sejarah. Katanya 1 Juni 45, yang benar kan 18 Agustus 45. Tapi sekelas Profesor ya, Mahfud MD, sahabat saya juga itu, ya, sama-sama di HMI, KAHMI kita, itu meyakininya 1 Juni itu lahirnya Pancasila. Kalau pakai istilah lahir, ini kan seperti manusia. Itu sebenarnya spermanya tidak berkualitas gitu loh. Jadi cacat bawaan. Ya, kenapa? Ketuhanan yang berkebudayaan. Ini satu kondisi yang objektif. Kondisi yang disambar burung tadi itu loh gitu. Diterbangkan entah kemana, ini ngaco-ngaco gitu. Astagfirullahaladzim. Makanya untung ada Ki Bagus Adikusumo dengan ulama-ulama dulu yang spermanya berkualitas, jadi lahirlah ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu 18 Agustus 45, yang sebelumnya digodok di 22 Juni 1945 yang berkait dengan Piagam Jakarta. Nah, jadi konfigurasi ini Allah sangat bagus memperumpamakannya orang yang jatuh dari langit, artinya tempat yang tinggi, disambar burung, diterbangkan entah kemana oleh angin. Luar biasa Al-Quran. Jadi karena itu waktu yang singkat ini, sudi kiranya kita seringlah tadabburi Quran, tiba saat tiba akal apa aja pasti ada jawaban yang konkret dari Quran, dan kata kuncinya kembali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Pas di bulan Syawal ini, akhir-akhir bulan Syawal, Syawal itu artinya peningkatan. Mari kita tingkatkan keikhlasan kita kepada Allah. Ukuran ikhlas ada 3. 1, mau dan rela diatur oleh Allah dan Rasulnya. 2, siap nanggung resiko dalam menegakkan Islam. 3, istiqomah, teguh pendirian memegang Islam, tidak bisa diterbangkan oleh burung, ditiup angin kemanapun, nggak bakal tergoyahkan. Ikhlas ya. Nah ikhlas ini dalam pengertian yang istiqomah ditandai 3 hal. 1, orangnya pemberani. 2, optimis. 3, mutmainah, jiwanya tenang ya. Saya hari ini sedang memperjuangkan bagaimana gugatan kepada Presiden Jokowi yang sifatnya konstitusional melalui jalur perdata. Tanggal 7 Juni besok sidang di PN Jakarta Pusat. Sudi kiranya yang punya atensi kuat hadirlah, lihatlah. Itu yang sidang ketiga. Jika Jokowi tidak datang, secara konstruk hukum kehilangan hak hukumnya. Nah, harusnya dengan Rex finding bahwa hakim itu harus menemukan hukum. Bagaimana situasi kayak begitu, harusnya gugatan kita secara ilmu hukum, konsekuensi ilmu hukum, bahwa gugatan kita yang diterima, yaitu telah terjadi pembuktian sempurna dengan ketidakhadirannya Jokowi 3 kali. Itu pembuktian sempurna, tanpa pengakuan bersalah, itulah kesalahannya gitu loh. Itu ilmu hukum. Nah harusnya Rex finding dari hakim memutuskan untuk keputusannya memaksa Jokowi mengundurkan diri karena telah merugikan rakyat dengan segala banyak janji-janji. Ya, kita telah jadi diterbangkan oleh burung
ya kemudian disambar oleh burung, diterbangkan oleh angin entah kemana. Nah, kita bangsanya sekarang seperti itu, perumpamaannya, mengerikan sekali. Ya, oleh karena itu kembali kepada bulan Syawal, kita tingkatkan fitrah kemanusiaan kita, karena kita udah kembali ke Idul Fitri kemarin, yaitu kembali suci dalam perspektif akal sehatnya, akal benernya, perasaan benernya, dan juga kejiwaan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk hanya ibadah kepada Allah. Jadi banyaklah berzikir, bersujud, dan berdoa, beribadah sebanyak mungkin. Semoga ada manfaatnya. Egy Sujana bersama Dudi Ahmad, Dudi apa namanya? Dudi Ahmad Wahyudi, Ahmad Wahyudi, Salidi, dan Daeng Wahyudi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung Garuda lagi. Hilang. Burung Garuda ada aja kurang deh.